Halo semuanya, kembali lagi dengan tutorial Ionic dengan Angular Framework. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Topik yang akan kita bahas yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan parameter dari URL atau dari route menggunakan activated route, kemudian menggunakan Angular router dan juga menggunakan Ionic komponen controller. Kita akan coba menggunakan alert dan toast pada hari ini. Oke, pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan ini. Ya, kemudian kita juga bisa masuk ke halaman detail atau ubah mahasiswa ya. Kalau kita klik di sini. Nah, di sini masuk ke halaman edit 002 sesuai dengan NIM-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba rapikan sedikit file-file kita ya. Oke, misalnya sekarang kita mau seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita bisa mengatur page kita semuanya berada di bawah app atau bisa kita kelompokkan berdasarkan folder ya. Misalnya yang berkaitan dengan student kita kumpulkan di bawahnya folder students. Oke, misalnya student detail kita mau masukkan lagi ke dalam students ya. Jadi kita review sedikit apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita buat page baru, Ionic generate page students/detail. Oke ya, kemudian di sini akan muncul folder baru detail. Folder student detail ini kita hapus saja, kita tidak pakai lagi. Di bagian student routing, Oke, di bagian app routing module untuk student detail juga kita hapus ya, kita kembalikan lagi seperti semula. Student langsung saja load children. Seperti ini. Oke ya, kita coba tes. Students, kemudian kalau /detail, nah kita buka halaman detail. Oke, sekarang kita masuk ke students routing module. Nah, kita maunya juga adalah ketika diklik ini akan membuka halaman detail mahasiswa dan URL-nya menjadi seperti ini. Jadi students/001 misalnya itu sebagai NIM-nya, maka akan membuka halaman detail mahasiswa. Oleh karena itu kita buat dynamic, kita tambahkan *2 NIM ya. Nah, kalau seperti itu ketika kita 001 maka akan membuka halaman detail 002 dan seterusnya 003 ya. Oke. Nah, berikutnya adalah di halaman students page.html kita ubah router linknya menjadi students ya. Jadi /students/NIM. Kita coba tes dulu apakah membuka halaman detail ya. Oke, student/NIM 001 002. Oke ya, diperhatikan bahwa kita sudah berhasil membuat link dari halaman students daftar mahasiswa ke halaman detail. Tapi ketika saya melakukan back, saya menggunakan tombol back dari browser ya. Nah, perlu diingat bahwa kita pada dasarnya memang membuat aplikasi web, tapi nantinya akan kita
build menjadi aplikasi Android ataupun aplikasi iOS yang mana itu adalah browser yang full screen, jadi tidak ada toolbar browser ini, tidak ada URL-nya, tidak ada tombol back button-nya. Nah, kita mau semua navigasi ada di page ini. Ya, jadi kita mau menambahkan back button di sini di detail ini supaya ketika user memilih salah satu mahasiswa dan ingin kembali bisa langsung klik back button yang ada di sini. Ya, kita coba tambahkan back button, berarti ada di halaman detail, ya, di detail page.html. Misalnya ini detail mahasiswa. Ya, kita bisa tambahkan ion buttons, kita kasih slotnya itu start supaya ada di bagian kiri. Kemudian kita tambahkan ion back button. Ya, kita coba. Nah, ketika kita klik John Thor, maka ada back buttonnya. Kita klik John Wick, ada back buttonnya. Cuma permasalahannya adalah kalau kita starting pointnya dari sini, dilihat back buttonnya hilang. Ya, back buttonnya hilang, sehingga ya kita nggak bisa back karena starting pointnya dari halaman detail mahasiswa ini. Ya, oleh karena itu kita bisa tambahkan default href, ya, default hrefnya misalnya ke students. Jadi meskipun kita starting pointnya dari sini, kita masih ada tombol back buttonnya. Oke, nah selanjutnya kita ingin menampilkan data mahasiswa ini, ya, data mahasiswa 001 di halaman detail mahasiswa. Untuk itu kita perlu mengambil NIM-nya dari sini, ya, karena ini 001 adalah NIM dari mahasiswa ini. Ya, kita perlu mengambil NIM-nya, kemudian kita gunakan di TS, ya, di page.ts-nya untuk mengambil data dari service. Nah, kita coba cek dulu service-nya. Oke, nah kita baru memiliki satu metode untuk mendapatkan semua data students. Nah, sekarang kita perlu membuat metode satu lagi untuk mendapatkan data student yang spesifik, ya. Misalnya kita buat get student, kemudian membutuhkan parameter berupa name, yaitu string. Nah, kemudian yang akan di return adalah this.students.find. Kemudian student return student.name sama dengan name. Ya, jadi kita akan mengambil students yang spesifik, ya. Jadi kita akan menggunakan metode find dari array, ya, untuk mendapatkan student yang name-nya, yang student.name-nya, student.name ini sama dengan name yang di input sebagai parameter ke dalam metode getStudent. Ya. Oke, setelah kita buat di student service, kemudian di detail page.ts-nya, kita perlu mengambil data name ini, ya, data name ini. Nah, untuk mengambil data name itu, kita bisa menggunakan activated root, ya. Jadi di dalam konstruktornya kita bisa inject private activated root. Nah, ini sudah ada bantuannya, activated root add angular/router. Nah, kita pilih saja. Nah, sehingga kita bisa gunakan di on init-nya. Misalnya kita punya sebuah variabel, kita contoh penggunaan activated root dulu, ya. Misalnya kita punya variabel data URL. Nah, di sini data URL sama dengan this.activatedRoot paramap.subscribe paramap. Kita buat metode baru. Nah,
kita gunakan this data URL sama dengan paramap.get name. Ya, nah ini untuk mendapatkan name-nya. Nah, name ini berasal dari mana? Name ini berasal dari sini ya, dari student routing module. Nah, di sini dari name ini. Kalau misalnya ini kita ganti dengan misalnya student ID, maka di sini juga harus diganti dengan student ID ya, seperti itu. Jadi nama parameter dari URL-nya. Jadi ini dinamakan sebagai student ID sekarang kalau tadinya name. Oke, baiklah. Sekarang kita coba tampilkan apakah berhasil mendapatkan data ini untuk ditampilkan di halaman ini. Ya, di page.html-nya kita pasang ion label misalnya data URL. Ya, berhasil ya, dapat 001 hahaha, dapat hahaha. Ya, kita sudah bisa berhasil mengambil data dari URL untuk digunakan di page.ts-nya. Oke, sekarang sebagai tambahan juga kita bisa menggunakan banyak parameter ya di dalam URL. Contoh saja misalnya selain student ID kita menggunakan parameter tes misalnya. Nah, di sini kita juga bisa mengambil, misalnya kita punya data URL 2, itu adalah string juga. Nah, di sini this.data URL sama dengan data URL 2 sama dengan paramap.get test. Nah, ini kita bisa ambil juga di sini ya. Misalnya kita punya data URL 2. Jadi kita punya 001/hahaha. Maka kita punya 001 hahaha. Ya, 001 kita dapatkan, hahaha kita dapatkan juga. Oke, seperti itu. Ya, sekarang kita tidak gunakan 2, kita cukup gunakan 1 saja untuk mengambil name-nya. Jadi di sini kita tidak perlu gunakan ini. Oke, sampai di sini kita sudah mendapatkan name-nya. Nah, kemudian kita akan panggil, berarti kita buat penampung yaitu student, tipenya adalah student. Kemudian kita isi dengan this student sama dengan this dot. Nah, kita perlu memanggil si student service ya. Jadi student ini kita isi dengan this dot student service dot get student. Nah, name-nya berasal dari mana? Name-nya berasal dari data URL. Jadi this dot data URL. Nah, sehingga kita sudah bisa gunakan data student ini di halaman detail page. Ya. Oke, di halaman detail page misalnya kita akan menggunakan sebentar. Ion img src nya berasal dari student dot foto ya, student.photo. Kita coba tes dulu. 001 student/00. Oke, path URL-nya belum dirapikan. Nah, ini tesnya harus dihilangkan dulu.
Oke, kita buka. Nah, berhasil menampilkan data fotonya. Oke, berikutnya kita mau menampilkan informasi dirinya. Misalnya kita tambahkan ion list, kemudian di dalamnya ada ion item. Ion item yang pertama adalah namanya, ya kan, namanya adalah student.nama. Misalnya seperti ini, ion item student.name. Ya, NIM 001, nama, kemudian ion item prodi, ya, kemudian nah kita mau menampilkan juga data email dan telepon. Misalnya email bisa lebih dari satu, berarti kita bisa gunakan ng4 ya. Di sini kita bisa gunakan ng4, misalnya ion item bintang ng4 let student let email of student.email. Nah, isinya adalah emailnya. Jadi kalau dia punya dua email akan tampil dua-duanya. Ya, Jontor dan Jontor, @umn dan @email. Ya, seperti ini. Ya, untuk telepon bisa dicoba sendiri ya. Oke, selanjutnya ya, jadi kita sudah berhasil untuk mengambil data parameter dari route atau dari URL ini untuk digunakan di dalam page.ts. Nah, selanjutnya kita akan mencoba Angular Router. Angular Router digunakan untuk berpindah halaman. Sebagai contoh, misalnya di page.ts ini di ng-on-init, misalnya saya tambahkan seperti ini. Nah, untuk menggunakan router, kita inject juga ke dalam constructor, misalnya private router _router. Nah, router ini dari @angular router juga. Ya, jangan lupa diimport di sini, udah otomatis diimport router @angular router. Nah, misalnya di sini saya panggil this router.navigate. Navigate, misalnya saya navigate-nya ke students. Nah, otomatis ketika membuka halaman detail akan kembali lagi ke students. Ya, lihat dia masuk ke halaman detail tapi langsung redirect ke halaman students ya, daftar mahasiswa. Jadi sederhananya router ini kita gunakan untuk navigasi antar page ya. Kita bisa gunakan navigasi antar page di dalam page.ts-nya. Nah, untuk contoh, misalnya kita mau menambahkan tombol delete di sini ya. Kita bisa hapus mahasiswa. Untuk itu di halaman detail page.html kita tambahkan ion buttons. Slotnya kita kasih primary, kemudian kita tambahkan ion button. Ion button di dalamnya kita tambahkan ion icon. Name-nya adalah trash outline. Kemudian slotnya adalah icon only ya. Coba lihat. Nah, sudah ada tombol hapusnya. Nah, sekarang kita ingin menghapus mahasiswa ini ya, Jontor ini, jika tombol hapusnya diklik. Oke, sekarang kita coba. Berarti
karena ini berkaitan dengan menghapus data, kita harus buat di dalam service. Ya, kita harus buat di dalam service. Jadi di dalam service ini kita tambahkan misalnya delete student. Delete student, kita perlu tahu juga student yang mau dihapus yang mana. Jadi kita perlu berikan parameter name string. Kemudian yang kita lakukan adalah this.students this.student sama dengan this.students.filter. Student return student.name yang tidak sama dengan name yang diinput. Ya, jadi kita menggunakan metode filter dari array juga. Ya, metode filter dari array. Ya, jadi kita gunakan find dan filter di sini. Ya, nanti kalau sempat kita akan bahas sedikit tentang metode ini ya, untuk merefresh ingatan tentang JavaScript. Oke, balik lagi, kita sudah buat metodenya, jadi kita bisa gunakan di page.ts ini. Nah, di sini di ion button ini kita tambahkan event klik. Ya, kita tambahkan event klik, kemudian delete MHS misalnya. Jadi ketika tombol ini diklik, maka akan memanggil metode delete MHS. Nah, ini merah warnanya karena kita belum buat metodenya di sini. Ya, kita tambahkan delete MHS. Ya, kalau sudah, perhatikan di sini sudah berubah. Oke, untuk melakukan delete mahasiswa, kita memanggil metode this.studentService.delete student. Ya, delete student, kemudian butuh name-nya dapat dari this.dataURL. Ya, this.dataURL. Oke, kita coba. Kita hapus. Nah, sekarang coba kita ke student. Atau kita klik tombol back. Nah, sudah hilang ya. Sudah hilang. Kita klik John Wick, kita hapus, kemudian kita back. Nah, tapi masih ada nih. Ya. Kalau tadi student/002 misalnya. Kita buka John Wick, kita hapus, kita back. Nah, hilang. Tapi kalau kita bukanya dari sini, klik John Wick, kita hapus, terus kita back, tapi tidak hilang. Ya. Nah, ini kenapa? Karena page yang dibuka itu page yang lama ya, page yang lama. Jadi tidak terjadi refresh di sini. Ya, jadi page-nya hanya disimpan di background, kemudian ketika kita back itu ditampilkan kembali. Ya, sedangkan ketika kita starting point-nya dari salah satu mahasiswa, nah, halaman students itu belum di load ya. Jadi ketika kita hapus dan kita back, maka itu baru di load, sehingga ng-on-init-nya baru dijalankan pada saat mahasiswanya sudah dihapus. Oke, nah itu kita bisa coba cek di sini Ionic Page Life Cycle. Ya, Ionic Page Life Cycle di sini bisa dilihat. Ya, ini adalah life cycle-nya Ionic. ng-on-init ini hanya dijalankan satu kali. Nah, selebihnya kita bisa gunakan IonView, will-enter dan seterusnya. Ya, jadi ini bisa dijalankan berkali-kali. Setiap kali terjadi page transition, maka IonView will-enter akan dipanggil. Ya, ng-on-init hanya pertama kali ketika page-nya akan di load. Ya, seperti itu. Jadi solusi sederhananya adalah di detail page, di students page.ts. Ya, di students page.ts kita bisa pindahkan ini ke dalam IonView will-enter. IonView will-enter.
Ya, kita buat seperti ini. Kalau kita coba lagi, kita starting pointnya dari students, kemudian kita masuk ke John Wick, kita hapus, kita back lagi, sudah hilang. Contoh, kita hapus, balik lagi, sudah hilang. Ya, nah tapi kan kita maunya adalah ketika dihapus otomatis redirect. Nah disitulah kita bisa gunakan router. Ya, kita bisa gunakan router. Jadi setelah hapus kita panggil this.router.navigate. Navigate-nya ke students. Ya, kita hapus, redirect, kita hapus, redirect balik. Oke, ya jadi kita sudah berhasil mengambil data URL, ya. Kemudian kita juga sudah bisa menggunakan Angular router. Nah selanjutnya kita akan mencoba menggunakan Ionic Component. Nah misalnya di sini setelah dihapus data mahasiswanya, atau sebelum dihapus kita mau menampilkan alert konfirmasi dulu, ya. Apakah yakin mau dihapus? Ya kan, kalau kita confirm oke, baru dihapus. Kalau tidak, ya tidak jadi dihapus. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan nah ini Ionic Component, misalnya di sini ada alert, ya. Kita gunakan alert. Nah, di sini ada dokumentasinya, kita gunakan Angular. Caranya gimana? Ya, kita tinggal lihat aja dokumentasinya. Kita harus inject ke dalam constructor di sini. Berarti di sini kita harus tambahkan private alert controller ya, diimport dari @ionic angular alert controller. Berarti di sini kemudian kita bisa copy, ya. Jadi kita punya metode present alert di sini. Nah, di sini alert controller, ya, sama seperti yang kita inject ke sini. Alert controller ini kita kasih nama seperti ini, berarti di sini kita pakainya seperti ini. Ya, konsepnya adalah create, kemudian di present. Di create dulu alertnya, jendela alertnya dibuat, kemudian ditampilkan, ya. Nah, alert ini memiliki beberapa properti yang bisa kita gunakan, ya. Di sini ada beberapa properti yang bisa kita gunakan, ya. Ada animated, backdrop, dismiss, dan lain sebagainya. Kita coba yang paling sederhana dulu. Kita punya header dan message. Hapus mahasiswa. Kemudian message-nya adalah apakah yakin mau menghapus. Kalau sudah dihapus, tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita coba dulu. Belum. Ya, ini langsung dihapus tadi. Karena tadi di detail page-nya kita memanggilnya adalah delete mahasiswa. Sekarang kita ganti dengan present alert. Oke, kita coba. Nah, yakin mau hapus. Kalau sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, di sini ada tombol OK. Kita mau adalah ketika OK diklik, maka akan memanggil metode delete mahasiswa. Ya, jadi kita misalnya tambahkan satu button lagi, cancel. Nah, di detail page.ts buttonnya kita bisa buat menjadi dua button. Yang pertama adalah cancel atau batal. Kita bisa kasih rule cancel. Kemudian button yang kedua, teksnya adalah hapus. Nah, kita tambahkan handler di sini, handler. Nah, handlernya ini kita memanggil metode this delete mhs, ya. Delete mahasiswa. Nah, kita coba. Yakin mau menghapus, kalau sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi. Hapus. Oke. Yakin mau menghapus, kita batal, nggak jadi dihapus. Ya, kemudian ada properti-properti yang bisa digunakan, misalnya backdrop dismiss.
kalau kita coba di sini, nah ini ada backdrop, ini adalah yang di luar sini. Kalau kita klik, defaultnya itu adalah dia hilang jendela alertnya. Nah, bisa juga kita set supaya jendela alert ini hanya bisa hilang jika salah satu tombol ini diklik ya. Nah, kita misalnya tambahkan backdrop dismiss-nya itu false ya. Kalau kita coba, nah kita nggak bisa klik lagi di luarnya ini. Kita harus klik di salah satu ini, batal atau hapus. Ya, seperti itu. Oke, itu. Nah, selanjutnya kita coba satu lagi penggunaan Ionic Component Controller. Kita coba menggunakan Ion TOS ya. Nah, kita menggunakan Ion TOS. Nah, Ion TOS sama konsepnya seperti alert ya. Kalau di Angular kita masukkan ke dalam constructor, kemudian kita create dan kita present. Ya, kita create dan kita present. Oke, kita coba adalah setelah data mahasiswa dihapus akan menampilkan TOS selama beberapa detik bahwa mahasiswa sudah dihapus. Nah, untuk itu kita perlu inject kembali ke dalam konstruktornya private TOS controller. Ya, kemudian di sini kita pakai saja ini. TOS control create mahasiswa sudah dihapus, durasi misalnya 3 detik ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita tampilkan this.present TOS. Nah, kita coba, kita hapus mahasiswanya. Nah, muncul TOS ya. TOS ini juga bisa kita ubah propertinya ya, ada buttons, color, warnanya kita bisa ubah, kemudian ada durasi, ada posisi di sini, ada positionnya bisa di bawah, di tengah atau di atas ya. Misalnya kita mau di tengah misalnya di tengah dan warnanya kita ganti. Kita coba. Di sini kita tambahkan posisinya itu di middle, kemudian warnanya, colornya kita set misalnya menjadi warning ya. Contoh kita hapus. Nah, berubah TOS-nya. Oke, baiklah, terima kasih. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.